Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Rabu 18 Desember 2024, hari biasa Pekan Khusus Advent, hari ketiga Novena Natal. Bacaan Kitab Suci, bacaan pertama dari Kitab Yeremia, bab 23 ayat 5-8. Bacaan Injil Matius bab 1 ayat 18-24. Allah melibatkan kita dalam rencana keselamatannya. Saudari dan saudara yang terkasih, di Pekan Khusus Advent ini kita diingatkan kembali akan janji besar Allah yang tergenapi melalui kedatangan Sang Mesias. Nabi Yeremia bernubuat tentang tunas adil yang tumbuh bagi Daud untuk menggambarkan Yesus Kristus Sang Raja yang dijanjikan, yang datang untuk memerintah dengan keadilan dan membawa pembebasan bagi umatnya. Allah tetap setia pada janjinya meskipun umatnya seringkali berpaling. Ini adalah penghiburan bagi kita di tengah kerapuhan dunia. Kasih Allah tidak pernah berubah. Janji Allah ini tergenapi dalam kisah kelahiran Yesus yang melibatkan Yusuf dan Maria. Dalam ketaatan dan iman, Yusuf dan Maria mengambil peran dalam rencana keselamatan Allah, meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Yusuf dan Maria percaya penuh kepada rencana dan kehendak Allah dan memberi diri untuk terlibat secara total. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa, rencana keselamatan itu melibatkan orang-orang yang telah ditentukan baginya, seperti Yusuf dan Maria, untuk kelahiran Yesus Kristus, walaupun rencana keselamatan itu tidak langsung jelas bagi mereka. Mereka harus membedakan sebelum akhirnya menerima untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Kita pun mengetahui tentang rencana keselamatan Tuhan dan sedang menantikannya sekarang. Ada banyak di antara kita mungkin tidak berpikir bahwa kita secara pribadi mesti terlibat di dalamnya. Kita juga mungkin merasa tidak begitu jelas tentang rencana Tuhan bagi kita dan apa kehendaknya, sehingga kita sering menghindar, masih menjauh, atau bahkan tidak mau tahu dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Kita mengandalkan kehendak kita pribadi dan rencana-rencana kita sendiri. Akhirnya, ketika kehendak dan rencana serta target-target kita tidak tercapai, kita mempersalahkan Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil dalam rencana dan kehendaknya untuk hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu melibatkan kita dalam rencana keselamatannya. Untuk itu, seperti Yusuf dan Maria, kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia punya rencana untuk hidup kita dan akan menyertai kita saat kita melaksanakan kehendak-Nya dengan iman dan ketaatan. Dalam setiap pergumulan hidup, Tuhan hadir dan terlibat. Dialah Emmanuel, yang berarti Allah tidak jauh, Dia dekat, berjalan bersama kita. Mari kita meneladani Yusuf dan Maria yang dengan iman dan ketaatan membuka hati bagi rencana Allah dan memberi diri kita untuk terlibat di dalamnya. Lebih-lebih di tengah kesibukan dan kekhawatiran kita berhenti sejenak dan merenungkan. Sudahkah kita memberi diri untuk terlibat dalam rencana Allah yang hadir dalam seluruh kehidupan kita? Kita semua layak di dalam rencana dan kehendak Allah jika kita sungguh-sungguh mau bertobat. Advent, kesempatan untuk merayakan sakramen tobat. Sudahkah kita merayakannya?
seorang anak bernama Rendra, masih TKB, tiba-tiba berlutut di depan imam dan mengatakan, "Romo, saya mau mengaku dosa." Sangat kelihatan, Rendra membutuhkan sakramen tobat, walaupun dia belum layak menerimanya. Rendra kecil merasa diri orang berdosa. Nah, bagaimanakah dengan kita? Camkan kata-kata Yesus dalam Matius bab 18 ayat 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Marilah kita merayakan Natal dengan hati yang layak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Sang Immanuel, Engkau adalah Allah yang setia pada janji-Mu. Dalam masa Advent ini, bukalah hati kami agar dapat merasakan kehadiran-Mu yang membawa damai dan sukacita. Berilah kami iman seperti Yusuf dan Maria yang taat dan percaya kepada rencana-Mu. Semoga kami siap menyambut kedatangan-Mu dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.